Anak bukanlah kertas kosong. Anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Pendidiklah yang menuntun dan menebalkannya, sehingga ia menjadi manusia seutuhnya. Jambore GTK Hebat 2024. Praktik baik, murid aktif dan kreatif karena si puitis. Saya sebagai seorang guru tentunya berupaya merancang pembelajaran yang menyenangkan sesuai yang mereka butuhkan. Namun, mewujudkan hal tersebut tentunya bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan, hambatan, bahkan rintangan yang kelak akan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Indah Pradita. Saya adalah guru kelas 4 di SD Negeri 020264 Binjai Utara, Provinsi Sumatera Utara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak, agar anak tersebut dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka seorang guru haruslah memiliki tanggung jawab untuk menuntun segala potensi yang dimiliki anak, mengembangkan bakatnya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Sebelumnya saya merancang pembelajaran sesuai dengan yang saya inginkan, bukan yang murid butuhkan. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru, dan strategi pembelajaran serta model pembelajaran terlalu monoton, sehingga murid tidak aktif, murid tidak terbangun kreativitasnya, dan mereka juga kurang merespon pertanyaan dari guru. Bahkan ada seorang murid yang tertidur pada saat proses pembelajaran, dan akhirnya tujuan pembelajaran pun tidak tercapai. Adapun pemecahan masalah dari kendala tersebut adalah dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang saya beri judul Murid Aktif dan Kreatif karena si Puitis, yaitu pemanfaatan MPI dan kuisis. Selanjutnya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan multimedia pembelajaran interaktif IPAS yang telah saya susun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Nah, bertemu lagi di multimedia pembelajaran interaktif. Nah, sebelum kamu memulai pembelajaran, harap login terlebih dahulu ya. Semoga sukses dan semangat belajar. Nah, ini menu login, kemudian masuk ke menu utama. Ada tujuan, pendahuluan, materi, latihan, kuis, dan lain sebagainya yang ada di dalam MPI. Ada juga petunjuk pembelajaran. Nah, juga ini materi video pembelajaran ya. Nah, kalau latihan tersedia 5 soal. Ada benar dan salah. Wah, ini adalah asesmen yang disusun oleh saya sendiri. Ada latihan dan kuisis. MPI ini memfasilitasi dan membantu kebutuhan belajar murid, sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, proses pembelajaran yang menyenangkan haruslah dibangun oleh guru dan murid sebelum memulai pembelajaran. Hal ini dapat membangun suasana keakraban antara guru dan murid. Kemudian guru memandu murid untuk menuliskan harapan dan keinginannya sebelum memulai pembelajaran hari ini. Dilanjutkan dengan ice breaking senam otak dan ditutup dengan ice breaking tepuk konsentrasi.
Setelah memaparkan tujuan pembelajaran, maka selanjutnya guru memberi seluruh kelompok belajar baik pertama, kedua, ketiga untuk menerima materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan belajarnya, yaitu dilihat dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Bagian-bagian tumbuhan fokus lagi. Guru memberi berbagai macam bahan ajar untuk para kelompok belajar sesuai kebutuhan belajar. Nah, ini adalah kelompok ketiga, yaitu kelompok dengan melihat langsung atau aksi langsung dari bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Dalam diferensiasi proses, seluruh kelompok belajar saling berdiskusi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Mari kita mulai, Gita. Saya akan menanyakan apa fungsinya akar. Akar fungsinya untuk menopang dan menyerap air dan nutrisi. Oke, bagus Gita, mantap. Apa fungsinya batang? Batang fungsinya untuk menyerap air dan zat hara. Oke, sekarang kamu yang bertanya ya. Ya, apa fungsinya daun? Daun fungsinya untuk tempat terjadinya proses fotosintesis dan tempat keluarnya air dan oksigen. 1. Apa fungsinya menyerap air mineral dari tanah? 2. Batang mengantarkan ke seluruh bagian. 6. Alat perkembangbiakan. 5. Untuk mendapatkan hasil belajar murid dan disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, maka pembelajaran berdiferensiasi dengan multimedia pembelajaran interaktif IPAS bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya ini mampu memfasilitasi dan membantu kebutuhan belajar murid sehingga membuat peningkatan hasil belajarnya. Kemudian selanjutnya untuk asesmen sumatif, murid diberikan pilihan untuk membuat produk bebas sesuai yang diinginkannya. Tidak sesuai dengan kelompok belajar, seluruh murid dapat membuat produk sesuai bakat dan minatnya. Saya sangat senang dengan pelajaran IPA tentang tumbuh-tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Pelajaran terdiferensiasi pemanfaatan MPI dan krisis. Saya sangat berharap Ibu Indah Pradita dapat mengimbaskannya kepada seluruh guru, terutama di lingkungan SD Negeri 020264, agar mereka bisa membuat video pembelajaran yang sama sehingga mereka bisa memberikan pembelajaran yang beragam untuk siswa-siswinya di sini. Multimedia pembelajaran interaktif yang dibuat oleh Ibu Indah Pradita SPD di SD 020264 Binjai Utara sangat menginspirasi kami sebagai guru-guru untuk dapat melakukan hal yang sama kepada anak didik kami. Bapak Ibu guru hebat, mari kita wujudkan merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satunya adalah dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Mari kita bersama-sama merancang pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Mari kita terus berinovasi, bergerak, menggerakkan dalam mewujudkan merdeka belajar.